Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur weton semua, salam satu budaya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, tempatnya ngobrolin weton, karakter, dan rahasia kehidupan. Semoga kalian semua sehat, penuh semangat, dan makin dekat sama kesuksesan yang kalian impikan. Pernah gak sih kamu merasa ada orang yang selalu aja menang? Entah itu dalam kerjaan, percintaan, rezeki, atau bahkan sekadar undian, selalu aja hoki. Nah, percaya gak percaya, ternyata ada 4 weton yang secara spiritual punya aura kekuatan luar biasa. Mereka ini ibarat magnet keberuntungan, dilawan salah, dijadikan teman malah bikin naik level. Siapa saja mereka? Sebelum kita bongkar satu-satu siapa 4 weton yang punya aura kemenangan ini, yuk klik like dulu sebagai bentuk dukunganmu untuk channel ini. Jangan lupa share ke temanmu yang butuh motivasi, dan subscribe supaya gak ketinggalan video menarik selanjutnya. Dan seperti biasa, tulis sholawat di kolom komentar ya. Semoga aura positif selalu mengelilingi kita semua. Amin. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton bukan hanya angka dan hari kelahiran, tapi juga menggambarkan karakter batin, potensi spiritual, hingga arah rezeki dan kehidupan seseorang. Nah, dari sekian banyak weton yang ada beberapa yang dikenal punya aura kekuatan, yang membuat mereka cenderung lebih mudah mencapai apa yang mereka inginkan. Tapi bukan berarti hidup mereka selalu mulus ya. Justru, mereka kuat karena mampu melewati banyak ujian dan tetap bangkit lebih tinggi. Yuk kita simak siapa saja 4 weton dengan aura kemenangan ini, dan kenapa mereka bisa jadi magnet kesuksesan di berbagai aspek kehidupan. Weton pertama, Jumat Ponlur. Si tenang bermental baja, aura kemenangan dari ketekunan dan harisma diam-diam. Weton Jumat Pon mungkin tak terdengar sepopuler weton-weton yang diasosiasikan dengan penguasa panggung. Tapi jangan salah. Di balik kelembutan dan ketenangan mereka, tersimpan mental petarung yang luar biasa kuat. Weton ini memiliki Neptu 13, Jumat 6, Pon 7. Angka yang dianggap membawa keseimbangan antara keberuntungan dan kerja keras. Karakter orang yang lahir di Jumat Pon bisa disimpulkan dalam satu kalimat. Tidak banyak bicara, tapi setiap langkahnya membawa hasil. Mereka bukan tipe orang yang suka pamer atau menunjukkan ambisi secara terang-terangan. Justru karena sifatnya yang tenang dan cenderung rendah hati, mereka sering diremehkan di awal. Tapi di akhir permainan, merekalah yang tertawa terakhir. Aura kemenangan mereka bukan berasal dari suara keras, gebrakan besar, atau ekspresi penuh percaya diri. Kemenangan mereka hadir pelan-pelan tapi pasti. Seperti pohon yang tumbuh lambat namun berakar kuat, Jumat Pon adalah tipe orang yang membangun kekuatan secara diam-diam. Salah satu cerita yang menggambarkan sosok Jumat Pon dengan sempurna datang dari Pak Saldi, seorang guru honorer di desa kecil yang sudah mengajar lebih dari 20 tahun. Meskipun gajinya kecil dan kehidupannya sederhana, Pak Saldi tak pernah kehilangan semangat untuk mengajar. Ia tidak pernah protes, tidak mencari panggung, tapi terus memberikan yang terbaik untuk murid-muridnya. Siapa sangka, puluhan muridnya kini sudah jadi orang sukses dan secara sukarela membantu kehidupan Pak Saldi. Bahkan pemerintah setempat memberinya penghargaan khusus sebagai pengabdi pendidikan seumur hidup. Apa makna dari cerita ini? Jumat Pon menang bukan karena berlari kencang, tapi karena tidak berhenti berjalan. Kekuatan utama mereka adalah mental tahan banting, kritik, kegagalan, bahkan pengkhianatan tidak mudah menjatuhkan mereka. Ketekunan yang konsisten. Saat orang lain menyerah, mereka tetap bertahan. Harisma diam-diam. Mereka punya daya tarik yang tidak dibuat-buat. Orang merasa nyaman berada di dekat mereka, merasa dilindungi dan dihargai. Dalam karir, Jumat Pon cocok menjadi figur yang memberi pengaruh bukan lewat kata, tapi lewat teladan. Pendidik, konselor, atau mentor. Pemilik usaha yang dibangun dari nol. Pekerja sosial atau tenaga kesehatan yang membutuhkan empati dan kesabaran. Sementara dalam hubungan pribadi, mereka suka memberi perhatian lewat tindakan, bukan gombalan. Akan mencintai sepenuh hati jika sudah percaya. Sangat setia dan tidak suka main-main. Cenderung overthinking, tapi bukan pencemburu. Namun demikian, orang Jumat Pon juga punya tantangan. Karena terlalu sabar dan sering memendam emosi, mereka rentan meledak ketika sudah tak tertahan.
Mereka juga cenderung tidak suka konfrontasi, sehingga bisa menyimpan luka atau kekecewaan dalam waktu lama. Jika tidak disalurkan dengan sehat, ini bisa menjadi hambatan dalam hubungan sosial. Tips menghadapi orang Jumat Pon. 1. Jangan main-main dengan janji. Mereka menanggapi janji dengan serius. 2. Hargai kesabaran mereka. Jangan anggap diam mereka sebagai kelemahan. 3. Beranilah bicara jujur. Mereka lebih suka kejujuran yang mungkin menyakitkan daripada kebohongan yang manis. Dan buat kamu yang lahir di Jumat Pon, kamu adalah contoh nyata bahwa kekuatan sejati tidak harus tampil mencolok. Kamu menginspirasi bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan dan ketulusan. Tapi ingat, jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Tidak apa-apa sesekali bicara, menyampaikan isi hati, atau menolak ketika lelah. Karena kamu juga manusia, dan kamu layak dihargai bahkan tanpa harus selalu memberi. Ingat, keberhasilan tidak diukur dari seberapa keras kamu bersuara, tapi dari seberapa dalam kamu menjejak. Dan Jumat Pon adalah mereka yang jejaknya abadi, karena ditapaki dengan kesungguhan dan cinta. Weton kedua, Minggu Pahing Lur. Pemimpin sejati yang penuh percaya diri dan karisma. Weton Minggu Pahing, dengan jumlah Neptu 14, Minggu 5, Pahing 9, sering dianggap sebagai salah satu weton yang punya aura kepemimpinan dan dominasi paling kuat dalam perhitungan primbon Jawa. Aura mereka terasa bahkan sejak pertama kali berinteraksi, entah karena sikap percaya diri, gaya bicara yang lugas, atau kehadiran mereka yang membawa getaran kuat. Ciri khas orang yang lahir di Minggu Pahing adalah keberanian, tekad baja, dan kemauan yang sulit dipatahkan. Mereka adalah tipikal orang yang, ketika sudah punya tujuan, akan mengejar sampai dapat. Gagal bukan kata yang membuat mereka berhenti, justru jadi bensin untuk membuktikan bahwa mereka bisa lebih baik. Dan karena inilah, mereka seringkali menang dalam banyak hal. Bisnis, karir, organisasi, bahkan cinta. Aura kemenangan mereka bukan sekadar hoki atau keberuntungan tanpa usaha. Justru sebaliknya, mereka punya pola pikir visioner dan penuh strategi. Mereka bisa memprediksi langkah ke depan dan jarang terjebak dalam drama atau emosi sesaat. Banyak dari mereka yang sukses sebagai pengusaha, pemimpin komunitas, kepala proyek, atau bahkan politisi. Kenapa? Karena mereka berani ambil risiko, tahu cara membaca peluang, dan yang terpenting, tidak takut gagal. Contoh sederhana bisa kamu lihat dari cerita Pak Gunan, seorang pemilik toko kelontong di pasar tradisional. Ia lahir di Minggu Pahing. Dulu, ia memulai dari berjualan di lapak kecil di pinggir jalan, hanya berbekal semangat dan sedikit tabungan. Tapi berkat keberaniannya mengambil langkah besar, seperti meminjam modal untuk memperluas dagangan, kini ia punya 4 toko dan 2 gudang. Ia pernah ditipu supplier, pernah rugi besar karena pandemi, tapi selalu bisa bangkit. Dan sekarang, ia dikenal sebagai salah satu tokoh berpengaruh di komunitas pedagang pasar. Tapi, karakter kuat Minggu Pahing ini juga bisa jadi bumerang kalau tidak dikendalikan. Karena saking dominannya, mereka bisa cenderung otoriter, keras kepala, dan susah dikritik. Dalam hubungan personal, mereka bisa jadi pasangan yang protektif, tapi juga posesif. Mereka ingin merasa dihormati dan dipandang penting. Kalau pasangannya terlalu cuek atau meremehkan keputusan mereka, bisa memicu konflik besar. Namun satu hal yang mengagumkan dari weton ini, kesetiaan mereka terhadap orang yang mereka percaya. Kalau kamu berhasil mendapatkan kepercayaan dari seorang Minggu Pahing, mereka akan jadi tameng yang sangat kuat buatmu. Mereka gak segan melindungi, membela, bahkan berkorban. Tapi, jangan sekali-kali mengkhianati mereka. Sekali kepercayaan hancur, sangat sulit untuk mendapatkannya kembali. Dalam dunia profesional, Minggu Pahing seringkali pandai membaca peluang dalam bisnis. Tahan banting terhadap tekanan dan perubahan. Cocok jadi pemimpin tim, manajer proyek, atau direktur. Mampu mengambil keputusan cepat di saat genting. Sedangkan dalam hubungan pribadi, mereka cenderung gak suka bermain-main dalam hubungan. Ingin memegang kendali. Setia dan sangat serius dalam komitmen. Butuh pasangan yang tegas, sabar, dan tahu cara berkomunikasi. Untuk kamu yang punya pasangan Minggu Pahing, tipsnya adalah
1. Jangan melawan ego mereka secara frontal. Kalau kamu ingin memberi masukan, bungkus dengan komunikasi yang cerdas dan tidak menyerang. 2. Berikan penghargaan pada usaha mereka. Mereka suka diakui, bukan dipuji berlebihan, tapi dihargai secara nyata. 3. Bersiap untuk hidup dinamis. Mereka tidak suka stagnan, jadi hidup bersama mereka akan penuh tantangan dan perubahan. Dan buat kamu yang lahir di Minggu Pahing, ingatlah bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal menang, tapi soal bagaimana kamu menggunakan kemenangan itu untuk membawa kebaikan. Jangan terjebak dalam ambisi yang membutakan hati. Gunakan auramu untuk menginspirasi, bukan menekan. Karena ketika kamu bisa jadi pemimpin yang bijak, bukan hanya sukses yang kamu dapat, tapi juga penghargaan dan cinta dari banyak orang. Weton ketiga, Rabu Kliwon Lur. Sang strategis dengan aura misterius dan kemenangan yang diam-diam menakjubkan. Kalau kita bicara tentang aura kuat yang tidak terlihat secara langsung namun terasa menggetarkan, maka Rabu Kliwon adalah salah satu weton yang patut diperhitungkan. Kombinasi hari Rabu, Neptu 7, dan pasaran Kliwon, Neptu 8, menghasilkan nilai 15, angka tinggi dalam perhitungan weton, menandakan kekuatan spiritual, kecerdasan emosional, dan keberuntungan alami. Orang yang lahir di Rabu Kliwon seringkali tampil kalem, penuh perhitungan, dan tidak suka banyak bicara. Tapi jangan tertipu. Di balik ketenangannya, mereka adalah pemikir besar, perencana yang jeli, dan sangat tahu apa yang mereka inginkan. Mereka bukan tipe yang gegabah, justru setiap langkah mereka sudah disusun seperti catur. Penuh strategi, penuh kemungkinan. Aura kemenangan mereka bukan berasal dari menyala-nyala, seperti Minggu Pahing, tapi lebih ke dalam, kemenangan dalam diam. Mereka tahu kapan harus melangkah, kapan harus menunggu. Mereka tidak mudah terbawa arus, karena naluri mereka sangat kuat. Bahkan dalam situasi sulit sekalipun, mereka bisa tetap tenang, berpikir jernih, dan akhirnya menemukan solusi yang membuat mereka menang tanpa harus bertarung keras. Salah satu kelebihan utama Rabu Kliwon adalah kemampuannya membaca situasi dan karakter orang lain. Dalam bisnis, ini menjadikan mereka negosiator ulung. Dalam pertemanan, mereka selalu tahu siapa yang tulus dan siapa yang tidak. Dalam percintaan, mereka bisa membuat pasangan merasa dipahami, meskipun tak banyak kata. Kisah nyata datang dari Mbak Dari, nama samaran, seorang konsultan karir yang lahir di Rabu Kliwon. Ia terkenal sebagai pembaca situasi yang jitu. Kliennya datang dengan masalah kompleks, tapi dalam waktu singkat, Mbak Dari bisa langsung tahu akar masalahnya dan memberi solusi yang tepat sasaran. Keberhasilannya tidak hanya karena ilmu, tapi karena intuisinya yang sangat tajam. Ia pernah bilang, kalau hati ini tenang, suara semesta bisa terdengar jelas. Dan benar saja, karirnya terus menanjak. Ia tak perlu banyak promosi, karena semua orang yang ditolong olehnya akan merekomendasikan dengan sukarela. Inilah kekuatan Rabu Kliwon. Kepercayaan orang lain datang bukan dari omongan, tapi dari pembuktian diam-diam. Namun, bukan berarti mereka tak punya tantangan. Justru karena mereka terlalu senyap dan tertutup, mereka kadang terlihat dingin atau sulit dijangkau. Banyak yang ingin dekat, tapi bingung bagaimana memulainya. Bahkan pasangan sendiri kadang merasa tidak benar-benar tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Dalam hubungan pribadi, Rabu Kliwon cenderung peka terhadap sinyal emosi, tapi tidak selalu menunjukkan reaksi. Sangat menghargai kesetiaan dan kejujuran, meski tidak selalu mengungkapkannya. Butuh waktu lama untuk membuka hati. Tidak suka drama, lebih suka logika. Sementara dalam dunia profesional, mereka cocok untuk profesi yang butuh strategi dan ketelitian tinggi. Konsultan, analis, peneliti, atau arsitek. Pemimpin di balik layar, mereka tak selalu ingin jadi spotlight, tapi mereka yang mengatur semuanya. Tips untuk menghadapi atau hidup bersama orang Rabu Kliwon. 1. Jangan paksa mereka untuk selalu terbuka. Hargai ruang personal mereka. 2. Tunjukkan kepercayaan lewat tindakan. Mereka lebih peka terhadap sikap daripada kata-kata manis. 3. Jangan tipu mereka. Sekali kamu melanggar kepercayaan, sangat sulit memperbaikinya. Dan buat kamu yang lahir di Rabu Kliwon, ingatlah, kekuatan sejati bukan hanya soal menang dalam permainan hidup,
tapi juga soal bagaimana kamu membawa orang lain untuk tumbuh bersamamu. Jangan terlalu tenggelam dalam strategi sampai lupa bahwa dunia juga butuh kehangatan, perhatian, dan pelukan. Kamu punya potensi besar untuk jadi tokoh yang dihormati, tapi tetap manusiawi. Gunakan intuisimu untuk membimbing, bukan mengendalikan. Karena saat kamu memadukan logika, empati, dan spiritualitasmu, kamu bukan cuma menang, tapi menang dengan makna yang mendalam. Weton keempat, Selasa Wage. Pejuang senyap yang sering diremehkan tapi selalu memenangkan pertarungan hidup. Weton Selasa Wage mungkin terdengar sederhana, jumlah Neptunya pun termasuk kecil, hanya 7, Selasa 3, Wage 4. Tapi jangan tertipu oleh angka. Justru di balik kesederhanaan itu, tersembunyi auranya para pejuang gigih yang mampu membalikkan keadaan dan menang di tempat yang tak disangka-sangka. Mereka adalah simbol dari kekuatan tersembunyi, seperti bara api yang mungkin kecil tapi panasnya konsisten dan bertahan lama. Mereka tidak suka tampil di depan. Bahkan, banyak dari mereka tumbuh di lingkungan yang keras, dalam kondisi terbatas, atau dengan segala keterbatasan, tapi justru dari situlah muncul mental tempur dan daya tahan yang luar biasa. Orang yang lahir di weton ini dikenal memiliki loyalitas tinggi terhadap orang yang mereka cintai. Ulet, pekerja keras, dan mandiri. Tidak manja dan tidak mudah mengeluh. Dan satu lagi, sabar yang luar biasa. Tapi kalau sudah disakiti berkali-kali, mereka bisa sangat tegas. Aura kemenangan mereka muncul bukan karena mereka selalu menang secara instan, tapi karena mereka tidak pernah benar-benar kalah. Mereka mungkin jatuh, tapi tidak terpuruk. Mereka bisa tersingkir, tapi tak pernah benar-benar hilang. Ibarat matahari yang kadang tertutup awan, tapi selalu kembali bersinar di waktu yang tepat. Contoh nyata datang dari kisah Bu Nuri, seorang janda 4 anak yang harus membesarkan anak-anaknya sendirian setelah suaminya meninggal muda. Berjualan sayur keliling dari pagi buta, kadang menahan lapar demi anak-anaknya bisa sekolah. Tapi apa yang terjadi? Kini keempat anaknya sukses. 2 jadi guru, 1 PNS, 1 lagi wirausaha. Semua tetangganya hormat pada Bu Nuri, bukan karena hartanya, tapi karena kekuatan hatinya yang tidak bisa dibeli. Dan ya, beliau lahir di Selasa Wage. Selasa Wage juga sering dianggap sebagai orang yang membawa keberuntungan untuk orang lain. Mereka adalah pembawa aura damai, pendengar yang baik, dan punya ketulusan yang menenangkan. Tak heran, meski awalnya diremehkan, mereka selalu dicari ketika orang lain butuh pertolongan atau nasihat. Mereka bisa menjadi support system yang kuat, dalam keluarga, pertemanan, hingga pekerjaan. Dalam dunia profesional, Selasa Wage cocok untuk 1. Profesi yang melibatkan pelayanan dan pengabdian, seperti perawat, guru, atau petugas sosial. 2. Bidang yang menuntut ketekunan, seperti kerajinan tangan, pertanian, atau pekerjaan teknis. 3. Menjadi tangan kanan atau partner kerja yang sangat bisa diandalkan oleh pemimpin. Sementara dalam hubungan pribadi, mereka adalah mudah memaafkan, tapi punya batas yang jelas. Setia luar biasa jika sudah menemukan yang tepat. Pasangan yang sabar dan penuh pengertian. Suka memberi lebih dulu tanpa banyak menuntut. Namun ada pula tantangan mereka. Karena terlalu baik dan cenderung memendam, Selasa Wage bisa jadi sasaran empuk orang yang manipulatif. Mereka jarang membalas saat direndahkan, tapi itu bukan karena lemah. Mereka hanya tahu bahwa hidup akan memberi jawaban yang lebih keras daripada mulut manusia. Tips untuk menghadapi Selasa Wage. 1. Hargai ketulusan mereka. Jangan memanfaatkan kebaikan sebagai celah. 2. Jangan menguji kesabaran mereka. Sekali mereka memilih mundur, mereka tak akan kembali. 3. Ajak bicara dari hati ke hati. Mereka tidak suka basa-basi, tapi sangat menghargai kejujuran. Dan untuk kamu yang lahir di Selasa Wage, kamu adalah perwujudan nyata dari pepatah, air tenang menghanyutkan. Jangan biarkan orang meremehkanmu karena kamu tidak suka pamer. Karena kemenanganmu bukan teriak di podium, tapi hidupmu sendiri adalah panggung keberhasilan yang tenang namun penuh makna. Kamu mungkin tidak selalu disorot, tapi kamu akan selalu diingat sebagai orang yang bertahan, melangkah, dan menang dengan cara yang paling elegan, diam-diam, tapi dalam. Nah, buat kamu yang punya salah satu weton di atas, selamat, tapi ingat,
Aura kekuatan bukan berarti kamu gak perlu usaha. Justru karena kamu punya potensi besar, kamu harus lebih disiplin, lebih rendah hati, dan lebih bijak dalam menggunakannya. Dan buat yang wetonnya bukan termasuk 4 di atas, jangan berkecil hati. Setiap weton punya kelebihan masing-masing. Kemenangan itu soal karakter, bukan takdir semata. Asal kamu punya semangat dan terus belajar, kamu juga bisa jadi pemenang dalam hidupmu sendiri. 4 weton yang kita bahas tadi memang punya potensi luar biasa. Tapi hidup bukan soal weton semata, melainkan bagaimana kamu menggunakan potensi itu untuk membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Kalau kamu tahu kamu punya aura menang, jangan sombong. Gunakan untuk membantu. Dan kalau kamu sedang berjuang, jangan menyerah. Karena bisa jadi kamu adalah pemenang yang sedang ditempa oleh waktu. Nah lur, dari 4 weton tadi, ada gak yang sesuai dengan kamu atau orang terdekatmu? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, tulis juga sholawat sebagai doa agar kita semua selalu dilimpahi kekuatan lahir batin. Jangan lupa like videonya, share ke sahabatmu, dan subscribe biar kita terus bisa ngobrolin hal-hal menarik seputar kehidupan dan spiritual. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.